warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banyuwangi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya Rizky Altikatama dari SDN 2 Rogo Jambi. Saya Vicky Erlina Pertiwi dari SD Negeri 1 Rogo Jambi. Saya Pandora Pamungkas dari SMP Negeri 1 Bangurejo. Dan saya Dewi Nurhayati dari SD Negeri 2 Bareng. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu, selamat siang Bu Vicky. Waalaikumsalam Bu Rizky. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Vicky? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran ya Bu dalam melanjutkan pendidikan guru penggerak ini. Iya Bu, amin. Baiklah Bu Vicky, pada sesi kita nanti kita akan melakukan praktik coaching ya Bu. Bu Vicky bertindak sebagai coachnya, kemudian Bu Pandora sebagai coachingnya. Nah Bu, sebelum kegiatan coaching ini dimulai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama tentang rubrik penilaiannya nanti ya Bu. Iya Bu. Pada coaching kita nanti, saya akan amati dan juga menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada si coachee, dan bagaimana Ibu menanggapi pertanyaan dari coachee tersebut. Dan jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Bu. Nah, Bu Vicky, ada yang mau saya tanyakan, yaitu kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nih pada coaching kali ini? Ya Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, gimana nanti saya itu bisa memiliki kehadiran penuh atau presence. Kemudian saya mendengarkan aktif, ya, kompetensi dalam mendengarkan aktif, dan bagaimana nanti saya bisa memberikan pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Baik, kompetensi mana nih Bu yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam observasi nanti? Mungkin nanti yang ingin saya lebih kembangkan lagi yaitu bagaimana nanti saya bisa memberikan pertanyaan berbobot ketika menghadapi coaching, dan kemudian bagaimana nanti saya dalam prosesnya saya bisa mendengarkan aktif Bu. Baik, Bu Pinky, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching ini? Ya, saya berharap dalam proses coaching ini nanti coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan bagaimana si coachee nanti Bu Pandora dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu Bu. Nah, baik Bu Pinky, itu percakapan awal kita ya Bu. Nah, jadi kita akan bertemu kembali pasca observasi Bu Pinky. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu Pandora. Waalaikumsalam Bu Pinky. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu. Iya, alhamdulillah kalau Bu Pandora baik. Hari ini saya akan melakukan coaching nih Bu bersama Ibu Pandora, karena saya amati Bu Pandora akhir-akhir ini seperti ada yang dipikirkan. Apakah benar begitu? Ya Bu, banyak sekali yang kita, sehingga saya sangat butuh coaching dari Bu Pinky. Baik. Apa yang menjadi harapan Ibu Pandora dalam percakapan kita ini nanti? Harapannya saya ingin mendapatkan pencerahan dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi Bu. Karena jujur saja saya sudah seperti hampir putus asa tidak menemukan solusi ini. Jadi Ibu Pandora ingin menemukan solusi ya, tujuannya dalam percakapan ini nanti bagaimana Bu Pandora bisa mengatasi masalahnya. Seperti itu.
Apa yang ingin Ibu Pandora ceritakan? Jadi ini Bu, saya ini kan baru 1 bulan pindah ke SMP ya Bu ya. Jadi saya ini sebelumnya itu mengajar hampir 7 tahun di SD. Nah, jadi saya ini kan kayak pindah fase dari mengajar anak-anak, pindah mengajar ke jenjang anak-anak remaja. Sehingga saya itu sedikit kewalahan ya Bu, apalagi saya pindahnya ini berbarengan dengan kegiatan-kegiatan Agustusan yang banyak sekali, jadi pembelajarannya itu tidak efektif. Nah, di sini saya ini mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi awal masuk itu saya melakukan kayak diagnostik non kognitif Bu. Jadi saya bertanya sama anak-anak apa yang membuat anak-anak tidak nyaman belajar bahasa Inggris. Ternyata menurut mereka itu pembelajaran bahasa Inggris itu sangat susah Bu. Jadi sebelum saya masuk itu mereka itu sudah kayak seperti tertanam di diri mereka bahwa mereka tidak bisa belajar bahasa Inggris. Sehingga saya ini harus terus menerus mencari metode-metode, model-model pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Sehingga saya itu sudah merasa mencoba beberapa kali tapi seperti belum ada hasilnya. Oh gitu. Jadi yang menjadi masalah Ibu Pandora merasa bagaimana pembelajarannya itu merasa tidak efektif ya Bu. Kemudian Bu Pandora merasa anak-anak seperti tidak nyaman dalam pembelajaran bahasa Inggris ya Bu. Kira-kira menurut Ibu Pandora bagaimana sih pembelajaran itu dikatakan efektif? Ini Bu, saya itu ingin anak-anak itu pertama-tama memiliki motivasi dalam diri mereka bahwa mereka ingin tahu bahasa Inggris itu seperti apa. Saya ingin anak-anak itu awalnya itu suka dengan pembelajarannya, terutama juga suka dengan gurunya. Jadi sementara ini saya seperti melakukan pendekatan pada murid-murid saya supaya mereka nyaman akan kehadiran saya sebagai guru bahasa Inggris yang baru. Kemudian saya juga memperkenalkan model pembelajaran yang banyak sekali permainannya agar mereka merasa senang gitu. Dan di sini saya bilang efektif itu anak-anak tidak ada pasang muka sebel gitu loh Bu. Terkadang mereka tuh kayak jenuh dengan pembelajaran saya. Sehingga saya ini mau menyampaikannya itu juga terkadang seperti pesimis dulu. Gitu. Jadi menurut Ibu Pandora yang dimaksud efektif itu tadi bagaimana anak-anak itu suka pelajaran Ibu ya Bu. Kemudian anak-anak pada saat pembelajaran bahasa Inggris itu bisa ceria gitu ya Bu, semangat. Kira-kira apa yang dapat Ibu Pandora lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Awalnya itu Bu, saya itu memberikan pendekatan-pendekatan supaya menjauhi dulu pembelajaran bahasa Inggris yang berat. Jadi sehingga saya itu memberikan dasar-dasar dulu. Saya cari dulu anak-anak ini sampai mana pembelajaran yang dipahami, karena kan saya pas mengajar kelas 1 di mana sebetulnya SD itu tidak ada sama sekali pembelajaran bahasa Inggris. Jadi di situ saya melakukan asesmen diagnostik yang kognitifnya, saya berikan soal-soal itu. Kemudian setelah saya tahu, saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Jadi saya memilah anak-anak mana yang sudah paham, mana yang belum tahu sama sekali itu. Saya melakukan pertama-tama itu pembelajaran diferensiasi. Jadi Ibu Pandora ingin melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 dalam pembelajaran berdiferensiasi selama ini Bu Pandora sudah berada di skala berapa? Kalau belajar bahasa Inggris ini karena sangat kurang efektif menurut saya dan tidak ada penelitian sama sekali, saya bisa bilang kalau skalanya ini sekitar masih 5 Bu. Oh, jadi peluangnya masih 5. Kira-kira Ibu Pandora inginnya meningkatkan skala tersebut menjadi skala berapa dalam pembelajaran berdiferensiasi? Karena ini anak-anak ini kan masih sibuk kegiatan Agustusan itu ya Bu ya. Jadi saya ini masih kesulitan untuk melakukan pembelajaran yang full time gitu. Jadi mungkin pertama-tama itu saya tidak ingin banyak-banyak dulu, yang penting anak-anak ada kepanduan. Menurut saya tuh itu sudah saya utamakan tujuh dulu gitu, tidak terlalu. Jadi di posisi 7 ya Bu, Ibu bisa katakan bahwa itu sudah mencapai perubahan.
Apa yang bisa Ibu Pandora lakukan untuk mencapai angka 7 tadi? Selain pembelajaran diferensiasi tadi Bu, saya juga melakukan pembelajaran secara kontekstual learning Bu. Jadi saya ini mencoba menyadarkan anak-anak bahwa bahasa Inggris ini tidak hanya penting untuk nilai bahasa Inggris mereka, tapi juga penting untuk sehari-hari mereka. Jadi bahasa Inggris ini apalagi di zaman yang sudah serba modern ya Bu, apalagi mereka juga bermain media sosial, di mana mereka pasti akan menemukan info-info atau caption yang berbahasa Inggris. Dan juga mungkin untuk anak laki-lakinya itu mereka juga main game itu kan kadang ada apa tahap-tahapannya, stepnya itu berbahasa Inggris. Jadi saya ingin mengajarkan ke mereka bahwa bahasa Inggris ini juga berhubungan dengan kegiatan sehari-hari mereka. Jadi saya melakukan pembelajaran kontekstual yang berbasis pengalaman dari kegiatan sehari-hari mereka. Jadi Ibu Pandora nanti akan melaksanakan pembelajaran kontekstual ya Bu. Dalam melaksanakan hal tersebut, apa yang menurut Ibu Pandora nanti dikatakan berhasil? Kalau dikatakan berhasil, menurut saya mungkin kalau anak-anak sudah sadar bahwa oh iya ya ternyata bahasa Inggris ini sangat bermanfaat dalam kegiatan mereka sehari-harinya. Dan kemudian saat saya mengenalkan itu mereka terlihat lebih antusias dari kegiatan pembelajaran sebelumnya. Itu menurut saya sudah ada perubahan ya. Jadi dengan melihat siswa lebih antusias ya Bu, menurut Ibu Pandora itu bisa dikatakan berhasil. Kira-kira ada nggak nanti Bu, hambatan yang akan dialami Ibu Pandora? Mungkin kalau untuk hambatannya itu karena ini tadi ya Bu, kebutuhan belajar anak-anak itu kan berbeda-beda ya Bu ya. Juga ada anak mungkin 1-2 itu yang selalu mengganggu pelajaran. Tapi itu tidak masalah menurut saya, insya Allah saya bisa mengatasi itu Bu. Bagaimana Ibu nanti bisa mengatasi hal tersebut, hambatan tersebut? Iya. Itu mereka tuh sekarang itu kan sudah membuat kesepakatan kelas ya Bu ya. Jadi sebelum membuat kesepakatan kelas itu memang anak-anak itu jauh lebih susah diaturnya. Tapi setelah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, jadi saya mencoba membangun motivasi internal dari mereka bahwa pembelajaran yang efektif itu tidak ada yang 1 atau 2 anak yang mengganggu pembelajaran. Jadi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan nanti dengan melaksanakan kesepakatan kelas ya, membuat kesepakatan kelas ya, menjalankan kesepakatan kelas seperti itu. Bagus itu Bu Pandora, Ibu Pandora dalam hal ini sudah berusaha melakukan yang terbaik. Dalam hal ini komitmen apa yang Bu Pandora bisa lakukan? Kemudian mungkin ada yang bisa membantu Ibu Pandora, butuh bantuan siapa seperti itu dalam menjaga komitmen ini? Karena saya ini kan saya bilang baru ya Bu di dunia apa remaja ini anak SMP remaja di dunia SMP ini, jadi saya ini sebenarnya butuh bantuan. Di sana itu kan guru bahasa Inggrisnya itu kan tidak hanya saya ya Bu, ada 3 guru bahasa Inggris, jadi mereka mungkin lebih senior, pengalamannya juga jauh lebih lama. Mungkin saya bisa membantu bisa minta bantuan mereka untuk sharing, untuk tanya referensi-referensi, atau untuk sekedar tanya bagaimana menghadapi anak-anak yang kurang antusias tadi. Jadi menurut saya peran guru-guru yang lain menghidupkan kolaborasi itu bisa saya lakukan. Jadi dengan menghidupkan kolaborasi ya Bu, ya kapan nih Ibu Pandora ingin mulai melaksanakannya? Melaksanakan tujuan yang ingin Ibu Pandora capai? Kalau saya ingin melaksanakan itu secepatnya, tapi mungkin kegiatan pembelajaran baru sangat efektif itu setelah kegiatan Agustus. Mungkin bulan September ini saya akan mulai mencoba, dan komitmen saya konsistensi tadi ya Bu ya, terus berusaha menggunakan kompetensi dalam pembelajaran. Saya berharap Ibu bisa segera melakukan ya, agar bisa mencapai tujuan itu. Bagaimana kemudian Ibu Pandora sekarang sudah menemukan solusi dari percakapan ini? Alhamdulillah Bu Pinky, terima kasih banyak. Saya ngerasa ada pencerahan ya Bu. Tadinya saya itu sudah hampir seperti frustasi menghadapi anak-anak ini seperti apa, tapi ternyata solusinya itu sebenarnya masih banyak. Hanya saja saya ini butuh membuka wawasan saya, membuka diri saya untuk mau sharing. Iya.
Nah, kalau gitu saya berharap Ibu Pandora bisa kemudian menemukan, karena sudah menemukan solusi, segera dilaksanakan ya Bu Siap, ya. Bu. Nanti kita bertemu lagi ya Iya, Bu iya, dari pertemuan selanjutnya setelah Ibu Pandora melakukan implementasi dari tujuan Ibu Pandora tadi. Terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih banyak ya Bu Pinky. Iya, Sampai jumpa sama-sama. kembali. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Assalamualaikum Bu Pinky. Waalaikumsalam Ibu Rizky. Baik, terima kasih ya Bu untuk praktik coachingnya tadi dengan Bu Pandora. Nah, sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu dari hasil coaching yang Ibu lakukan tadi, yaitu yang pertama, eh, apa yang sudah Bu Pinky dapat setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Ya, jadi yang sudah saya dapatkan, saya tadi sudah menerapkan proses coaching ya Bu bersama coach saya. Saya berikan pertanyaan berbobot untuk dia bisa menemukan solusi. Percakapan saya sudah saya lakukan, berusaha dengan menggunakan alur Tirta tentunya, dan dari percakapan itu saya merasa sudah melakukan sesuai dengan prinsip dan paradigma coaching. Baik Bu Pinky, untuk pertanyaan selanjutnya dari kompetensi yang sudah ditentukan, adakah lagi kompetensi yang ingin dikembangkan setelah melakukan kegiatan coaching ini? Yang ingin saya kembangkan ya, yang ingin saya kembangkan lebih lanjut yaitu bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach ya Bu. Sebenarnya sudah berusaha saya lakukan, hanya saya rasa saya belum maksimal ya Bu. Saya ingin lebih memaksimalkannya lagi. Kemudian saya ingin dalam proses coaching itu bagaimana saya bisa lebih mendengarkan aktif. Seperti itu Bu. Nah Bu, kira-kira menurut Bu Pinky, jika ingin mengembangkan untuk bisa menciptakan pertanyaan berbobot, apa yang perlu dilakukan? Ya, saya akan berusaha untuk sering-sering berlatih ya Bu dengan rekan sejawat yang lain, bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan, sering melatih komunikasi seperti itu. Baik, jadi menurut Bu Pinky sudah melakukan tahapan alur Tirta ya Bu, itu benar sekali. Tadi saya sudah mengamati dari awal hingga akhir. Bu Pinky sudah juga menerapkan prinsip dari coaching itu sendiri, yaitu yang pertama kemitraan dengan cara menanyakan kabar seperti itu, sehingga si coach ini bisa dengan nyaman menceritakan masalahnya. Kemudian Ibu Pinky juga sudah menetapkan tujuan dari coaching tersebut. Nah, sehingga Bu Pandora ini bisa menceritakan apa sebenarnya yang sudah terjadi, seperti itu ya Bu. Iya Bu. Dan yang terpenting adalah Bu Pinky sudah menggunakan alur Tirta. Iya Bu. Nah, kemudian Ibu juga memberikan pertanyaan berbobot sehingga si coach ini mengembangkan solusi yang dia dapatkan. Jadi solusinya itu tidak hanya satu, tetapi ada solusi A, B, C, dan seterusnya. Begitu ya Bu. Kemudian Bu Pinky juga sudah menanyakan skala terhadap permasalahan yang dihadapi oleh si coach dan menanyakan juga kapan rencana aksinya. Kemudian si coach ini bertanggung jawab dengan rencananya tersebut dan akan segera melakukan, yaitu melakukan kolaborasi dengan teman sejawatnya ya Bu. Iya. Seperti itu. Dan intinya dari kegiatan tadi si coach itu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seperti itu. Iya. Bagus sekali Bu Pinky yang sudah dilakukan oleh Bu Pinky tadi. Semoga dari kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Bu, sehingga kita bisa mengembangkan kompetensi kita sebagai guru tentunya terhadap peserta didik ya Bu. Iya. Baiklah Bu Pinky, kalau begitu
itu terima kasih atas waktunya dan tetap semangat, tetap berlatih terus supaya nanti bisa menjadi coaching yang baik, mungkin Ya. bisa jadi coaching profesional ya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu Rizky. Ya, terima kasih Bu Pinky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian video dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat dan sampai